years later. Two hours later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam kenal dan selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Janita Anwarulia. Dan di video ini saya ingin sharing-sharing cerita dan juga mungkin pengalaman yang teman-teman sudah pernah alami. Nah, topik dari video kali ini adalah perfeksionis. Nah, sebelum teman-teman ngeklik video ini, pasti teman-teman udah ngeliat dan juga baca bahwa timeline dan juga judulnya itu ada kata perfeksionis. Karena menurut saya, kata perfeksionis ini familiar ya. Dari website Skill Academy di situ tertulis bahwa apa itu perfeksionis? Perfeksionis adalah karakter atau sifat seseorang yang mempunyai standar yang tinggi. Gak cuman standar tinggi untuk menghasilkan suatu karya, tapi juga mereka merencanakan untuk menghasilkan kesempurnaan. Nah, pasti banyak ya, dan teman-teman semua sudah pernah mempunyai ataupun merasakan mengalami apa itu perfeksionis. Selain itu, biasanya seorang perfeksionis lebih sering mengkritik diri sendiri seperti merendahkan diri dan juga lebih takut akan kritik dari orang lain karena mereka berpikir bahwa kritik dari orang lain itu selalu negatif. Nah, seperti saya punya pengalaman nih. Waktu itu saya satu kelompok dengan teman yang perfeksionis. Di situ awalnya baik-baik saja. Kami mengerjakan tugas dengan pembagian yang baik. Lalu, setelah kita mengerjakan tugasnya masing-masing, kita mendiskusikannya untuk mengupload, tiba-tiba ketua saya, teman saya ini yang perfeksionis, dia mengatakan bahwa hasilnya tidak harus seperti itu. Dan akhirnya dia mengajukan diri untuk mengerjakan tugas yang sudah saya selesaikan dan dia ubah dengan dengan idenya dia sendiri. Lalu akhirnya saya merasa sedih ya, dan juga ngerasa sepertinya hasil yang saya buat ini tidak bagus sampai dia harus mengubah semuanya menjadi karya dia sendiri. Lalu pada saat itu dia juga yang maju ke depan untuk mempresentasikan, dan akhirnya teman-teman kelompok saya, termasuk saya juga, merasa seperti lalu gunanya saya ada di kelompok ini apa kalau misalkan semua tugasnya yang mengerjakan adalah dia. Tapi teman-teman pernah gak sih mikirin atau kepikiran nih gimana dari perspektif seorang perfeksionis? Karena kita merasa kita selalu memikirkan diri kita sendiri kan. Coba deh kita rasain bagaimana seorang perfeksionis itu melihat atau mengerjakan sesuatu. Seperti teman saya, waktu itu teman saya seorang perfeksionis yang menceritakan kepada saya bahwa dia capek dengan semuanya, entah itu mental ataupun fisiknya. Kenapa? Karena seorang perfeksionis selalu memforsir dirinya atau bahkan menjaga bahwa dia harus menghasilkan hal yang sempurna. Dia menuntut dirinya sendiri untuk menjadi sempurna. Capek, tentu itu capek.
sangat melelahkan untuk dia yang mencoba terus dan tidak pernah puas dengan hasilnya. Mereka, orang-orang yang perfeksionis, lebih sering memikirkan tentang hasil yang sempurna daripada kelelahannya mereka. Mereka lebih baik menggunakan seluruh energi mereka untuk menghasilkan sesuatu yang sempurna dan bernilai tinggi daripada mereka merasakan bahwa mereka kelelahan dan akhirnya mereka tidak mencoba sampai lelah itu selesai. Karena standar dari seorang perfeksionis itu tinggi, teman-teman. Mereka tidak bisa menghasilkan yang hanya 50%. Mereka akan memberikan seluruh energi mereka 100% untuk menghasilkan hasil yang 100% juga. Jadi ketika teman-teman atau mungkin yang sedang menonton ini berpikir bahwa seorang perfeksionis itu egois, tapi tidak. Aslinya mereka justru karena ingin kelompok mereka menghasilkan nilai yang bagus dan juga hasil yang baik, mereka membantu meningkatkan nilai atau meningkatkan karya kita dengan mengambil alih. Mungkin memang itu sedikit menyedihkan ya teman-teman, dan membuat pasti adanya problem di dalam kelompok. Menjadi seseorang yang perfeksionis itu tidak mudah ya teman-teman. Tentu mereka mengejar dan juga mencari di mana jati diri mereka harus memiliki kesempurnaan. Seorang perfeksionis pasti overthinking, gak cuman dengan hasil, tapi juga dengan seperti outfit, atau mungkin mereka melihat orang lain, dan mereka akan membandingkan diri. Rasa overthinking itulah yang akan membuat mereka capek, karena belum dicoba, mereka sudah ketakutan. Rasa takut gagal, dan juga selalu membandingkan diri, dan merasa rendah dengan orang lain, itulah yang membuat mereka mempush atau menekan diri mereka sendiri untuk kesempurnaan. Padahal sebelumnya kita tahu ya, manusia tidak ada yang sempurna. Tapi bagi seorang perfeksionis, selagi bisa mencoba untuk sempurna, kenapa enggak? Nah, bagaimana cara kita mengkontrol diri kita sendiri, emosi kita sendiri, dan rasa perfeksionis atau sifat yang kita buat sendiri, yaitu dengan mencari dan juga mencoba untuk menerima diri kita sendiri. Karena mungkin kita masih sering denial atau menolak bahwa kita adalah seorang perfeksionis. Tidak ada yang salah dengan perfeksionis, tidak ada yang buruk dari perfeksionis. Tapi yang namanya rasa overthinking itu harus kita hempaskan. Bisa juga dengan teman-teman berbagi overthinking teman-teman dengan teman yang kalian percaya. Mungkin itu bisa meredakan rasa overthinking kalian, karena setidaknya orang tahu apa yang saya rasakan. Orang bisa mengerti saya dengan apa yang saya ucapkan. Nah, dengan itu pasti teman-teman ada rasa menerima diri. Dan juga ingat, kontrol diri itu penting. Nah, kesimpulannya, jadi seorang perfeksionis itu baik atau buruk sih? Teman-teman, sekali lagi aku jelasin bahwa seorang perfeksionis itu bukan aib, bukan keburukan, bukan hal yang jahat. Tapi kalian hanya mencoba dan berusaha untuk menjadi sempurna. Salah? Enggak salah. Itu keburukan? Bukan. Itu jahat? Enggak jahat sama sekali. Tapi coba untuk komunikasikan kepada teman-teman sekitar bahwa saya tuh begini loh, aku tuh begini, jadi kamu tahu kan bagaimana ngobrol sama aku. Tapi sebagai seorang perfeksionis juga harus mengerti teman-teman. Kalau mereka tidak bisa untuk diajak kerjasama, mungkin kita bisa untuk saling sharing, saling berbagi. Kamu nggak bisa apa, biar aku bantu. Ingat 3 kata, terima kasih, maaf, dan tolong. Jadi tolong ya bantu aku, dan terima kasih sudah membantu. Nah, itu yang harus kita biasakan ya teman-teman, karena 3 kata itu sebenarnya membantu banyak hal, dan sepertinya kita masih belum aware dengan itu. Tapi jangan lupa untuk menghargai orang lain. Jadi perfeksionis itu bukan suatu keburukan, aib, ataupun kejahatan. Yang penting kita bisa menerimanya dan juga memanage atau mengelola emosi kita sendiri. Nah teman-teman, jangan pernah merasa insecure lagi ya dan overthinking dengan apa yang
sifat kita punya. Karena itu yang diberikan Allah, dan mungkin kalau bisa kita mengubahnya, kita mencoba untuk berubah untuk kebaikan, bukan untuk dendam, iri, dengki, atau bahkan untuk menyampaikan sesuatu hal yang buruk. Dengan ini, saya Janika Anwarulia ingin mengajak teman-teman untuk aware dengan psikologi, karena itu penting dan juga membantu kita untuk menjaga mental health kita. Oke, mungkin teman-teman sampai di sini untuk video kali ini. Semoga di next video saya bisa menambah wawasan dan juga cerita-cerita nih, sharing-sharing tentang pengalaman yang mungkin saya dan juga teman-teman pernah alami. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Terima kasih, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!